Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan masuk ke dalam asuhan keperawatan komunitas, yaitu pada tahap implementasi dan evaluasi. Implementasi merupakan inisiatif dari rencana tindakan atau intervensi yang telah kita buat sebelumnya untuk mencapai tujuan yang spesifik. Artinya adalah dari outcome yang telah kita pilih dan kita tentukan, maka implementasi adalah pelaksanaannya, proses pelaksanaannya. Tahap pelaksanaan biasanya dimulai dari setelah rencana tindakan itu disusun dengan tujuan untuk membantu pasien dalam mencapai tujuan yang diharapkan atau yang telah ditentukan. Dalam hal ini, perawat bertanggung jawab untuk melaksanakan tindakan yang telah direncanakan, yang sifatnya bisa berupa bantuan untuk mengatasi masalah-masalah ataupun jenis tindakan yang bisa mempertahankan kondisi seimbang atau sehat dan meningkatkan kesehatan, ataupun tindakan-tindakan yang bentuknya adalah mendidik masyarakat tentang perilaku sehat, ataupun tindakan yang sebagai advokat komunitas atau masyarakat untuk sekaligus memfasilitasi terpenuhinya kebutuhan dari komunitas atau wilayah binaan kita. Inilah tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan pada asuhan keperawatan komunitas. Kemudian tujuan dari implementasi di sini, tujuannya adalah untuk membantu pasien, dalam hal ini adalah masyarakat binaan kita, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang mencangkup pertama peningkatan kesehatan, kemudian pencegahan penyakit, pemulihan kesehatan, dan memfasilitasi coping. Jadi tujuan implementasi sama dengan tujuan implementasi di keperawatan yang lain, yaitu tadi untuk meningkatkan kesehatan, pencegahan penyakit, pemulihan kesehatan, dan memfasilitasi coping. Adapun yang berbeda pada keperawatan komunitas, bahwa implementasi ini merupakan fase kerja dalam rangka mencapai tujuan yang meliputi yang pertama mengorganisasikan. Artinya kita membuat suatu proses kelompok di dalam masyarakat. Misalkan kita membuat suatu kelompok peduli hipertensi, kemudian bikin kelompok juga kelompok anti DM misalkan, atau kelompok Karang Taruna, kelompok peer group. Itu merupakan tindakan-tindakan yang bentuknya mengorganisasikan. Kemudian mendelegasikan di sini jenis tindakan yang sifatnya adalah advokasi dan pemberdayaan. Kemudian ada jenis tindakan yang mengelola kerja pada setiap tahap tindakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Kalau di sini berarti tindakan-tindakan yang sifatnya langsung yang kita berikan kepada masyarakat. Jadi kalau misalkan kita lihat dari tujuan implementasi di sini, artinya kita menyesuaikan dengan strategi yang telah kita buat di intervensi keperawatan. Kegiatan-kegiatannya dalam implementasi ada kegiatan yang bersifat promotif, ada yang bersifat preventif, ataupun tadi dengan pelayanan kesehatan langsung. Yang promotif contohnya ya pelatihan kader, pendidikan kesehatan, ataupun kita membuat suatu standar nutrisi yang baik bagi balita, bagi lansia, kemudian juga konseling untuk pernikahan atau perkawinan, pendidikan seksual bagi remaja, ataupun sampai ke pemeriksaan kesehatan secara berkala. Kemudian tindakan-tindakan yang sifatnya preventif, misalkan ketika kita mau mengimplementasi di suatu industri, ya kita laksanakan tindakan sifatnya K3. Kemudian pencegahan penyakit juga bisa masuk ke dalam preventif, kemudian pemberian nutrisi khusus, kemudian imunisasi pada kelompok-kelompok khusus,
personal hygiene atau PHBS-nya kita tingkatkan, kemudian menghindari dari sumber-sumber yang sifatnya tidak baik untuk kesehatan. Kalau pelayanan langsung, contohnya misalkan kita melaksanakan pelayanan kesehatan di posyandu, posbindu, kemudian melaksanakan home care, melaksanakan proses rujukan pada pasien, dan pembinaan pada kelompok-kelompok di masyarakat. Inilah jenis-jenis implementasi atau kegiatan yang bisa kita laksanakan di keperawatan komunitas. Jadi ada tindakan yang sifatnya promotif, ada tindakan yang sifatnya preventif, ada juga tindakan yang langsung dengan pelayanan kesehatan. Oke, kita lanjut. Kemudian ANA, American Nursing Association, menentukan 10 standar tindakan keperawatan di dalam keperawatan komunitas. Yang pertama yaitu memberikan pelayanan dengan menghargai klien sebagai makhluk hidup. Yang kedua, melindungi hak pasien. Jadi kita ketika melaksanakan implementasi keperawatan tidak saja melaksanakan tanggung jawab kita, tapi juga kita melindungi hak dari pasien kita. Kemudian mempertahankan komponen tindakan keperawatan dan mengenal serta menerima tanggung jawab pribadi terhadap tingkatannya. Kemudian juga ada melindungi pasien dengan tindakan dan keselamatan yang diakibatkan orang lain yang kurang komponen etik dan ilegal. Artinya kita harus tahu dulu tindakan kita itu merupakan tindakan independen atau tindakan interdependen atau tindakan yang sifatnya adalah independen kita. Jadi ada tindakan benar-benar tindakan perawatan atau kolaborasi atau rujukan. Kemudian tindakan kita didasari dari evidence base atau kegiatan riset, kemudian selalu mempromosikan kesehatan dan bekerjasama dengan masyarakat dan tenaga kesehatan lain, kemudian menolak untuk memberikan persetujuan untuk promosi atau menjual produk komersial. Jadi ketika kita melaksanakan tindakan diharapkan tidak mempromosikan suatu produk, ya. Itu standar dari anak. Kemudian kalau misalkan kita berpaku pada 3 komponen pencegahan, yaitu pada pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier, maka implementasi keperawatan yang bisa dilakukan di dalam keperawatan komunitas pada pencegahan primer. Pencegahan primer di sini adalah pencegahan ketika kita tidak menemukan kasus pada wilayah binaan kita atau belum terjadinya sakit. Biasanya difokuskan pada populasi yang sehat. Tindakan ini kalau misalnya lihat dari promosi kesehatan, yaitu kita melaksanakan promosi kesehatan dan specific protection. Contohnya imunisasi, penyuluhan, kemudian stimulasi dan bimbingan lebih dini dalam kesehatan keluarga. Ini tindakan-tindakan primer, artinya tindakan sebelum terjadinya sakit. Kemudian ada yang disebut dengan tindakan pencegahan sekunder. Kalau tindakan pencegahan sekunder di sini merupakan kegiatan yang dilakukan pada saat terjadinya perubahan derajat kesehatan dan telah ditemukan masyarakat. Misalkan sudah muncul angka kesakitan atau tanda gejala suatu penyakit sudah ada. Tindakan sekunder ini menekankan pada diagnosa diri dan tindakan untuk menghambat proses penyakit. Artinya tindakan di sini biasanya sifatnya adalah early diagnostic dan prompt treatment. Contohnya mengkaji keterbelakangan tumbuh kembang anak, memotivasi keluarga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara dini, kemudian melakukan pengobatan dengan tepat. Itu adalah tindakan-tindakan pencegahan sekunder. Dan yang terakhir adalah tindakan tersier. Tindakan tersier di sini biasanya dilaksanakan yaitu kegiatannya menekankan pada pemulihan atau pengembalian individu pada tingkat berfungsinya secara optimal. Atau bisa kita katakan tindakan ini sifatnya rehabilitatif. Contohnya membantu keluarga yang punya risiko gangguan nutrisi dan melakukan pemeriksaan, penimbangan secara berkala, kemudian melakukan rehabilitasi ROM pada
kasus-kasus dengan stroke, ini adalah tindakan-tindakan tersier yang sifatnya eh, rehabilitasi, ataupun juga kita sudah berkolaborasi atau melaksanakan rujukan, itu tersier. Ya. Prinsip-prinsip yang bisa kita gunakan dalam implementasi keperawatan komunitas, yang pertama, tindakannya harus bersifat inovatif. Artinya tidak monoton atau tindakan ini sama dengan tindakan yang sering dilakukan di puskesmas misalkan. Oleh karena itu, sebagai perawat komunitas, tindakannya harus bersifat inovatif, beragam. Ada tindakan promosi kesehatannya, ada tindakan yang bentuknya adalah early diagnostic, jadi tidak itu-itu saja. Kemudian tindakan ini harus berintegrasi atau bekerja sama dengan tim yang lain, baik lintas sektoral ataupun lintas program. Kemudian juga kita harus tahu rasionalisasi dari tindakan kita. Untuk apa sih tindakan ini kita lakukan? Kemudian tujuan utamanya adalah harus memandirikan atau memampukan masyarakat. Artinya pemberdayaan masyarakatnya harus ditingkatkan. Tindakan-tindakannya harus diperbanyak, yaitu tentang pemberdayaan masyarakat. Dan yang paling penting, masyarakatnya adalah harus ugem dari tindakan kita, atau harus percaya, harus yakin bahwa implementasi yang kita laksanakan itu untuk baik untuk masyarakat. Kemudian implementasi dikatakan berhasil jika mengikuti strategi pencegahan cara hidup, yaitu implementasinya bisa berupa meningkatkan perilaku sehat, pencegahan penyakit kronis, pencegahan penyakit infeksi, adanya partisipasi dari masyarakat, terus bersifat pencegahan injury atau disability, artinya pencegahan kekambuhan atau pencegahan timbulnya komplikasi suatu penyakit. Kemudian fokus pada program-program kesehatan komunitas. Strategi yang digunakannya sama dengan strategi yang digunakan pada saat rekan-rekan membuat intervensi, yaitu ada bersifat tindakan promosi kesehatan, yaitu memberikan penyuluhan, memberikan pendidikan, memberikan pelatihan kepada masyarakat, ataupun tindakan yang jenisnya yaitu proses kelompok atau organisasi masyarakat, yaitu kita membentuk suatu kelompok peduli hipertensi, kelompok peduli DM, kelompok peer group, dan lain sebagainya, ataupun tindakan-tindakan yang sifatnya adalah profesional model atau implementasi keperawatan komunitas, artinya tindakan-tindakan yang sifatnya sudah didasari pada penelitian sebelumnya, yang kemudian rekan-rekan kembangkan ke dalam masyarakat untuk suatu masalah. Kemudian ada tindakan yang sifatnya partnership model. Kalau partnership model di sini adalah tindakan-tindakan yang sifatnya kerjasama, baik itu lintas program ataupun lintas sektoral. Ya, itu tadi penjelasan tentang implementasi di keperawatan komunitas. Kita masuk ke dalam konsep evaluasinya, yaitu evaluasi di dalam keperawatan komunitas. Evaluasi merupakan penilaian terhadap program yang telah dilaksanakan dan dibandingkan dengan tujuan yang semula dibuat serta dijadikan dasar untuk memodifikasi rencana selanjutnya. Jadi kalau dari pengertiannya, evaluasi sama dengan proses evaluasi di keperawatan yang lain, bahwa evaluasi itu adalah tindakan intelektual untuk melengkapi proses keperawatan yang menandakan seberapa jauh sih diagnosa keperawatan kita itu tepat ditentukan, kemudian rencana tindakan dan pelaksanaannya apa sudah berhasil atau belum. Maka evaluasi memungkinkan perawat untuk memonitor terjadinya error atau kealfaan yang terjadi selama tahap pengkajian, analisa, perencanaan, dan pelaksanaan tindakan. Karena
Meskipun tahap evaluasi ini diletakkan pada akhir keperawatan, tapi evaluasi bisa dilaksanakan dimulai ketika kita melaksanakan suatu pengkajian. Karena sebagai umpan balik dari apa yang telah kita laksanakan atau kita berikan kepada masyarakat. Tujuan evaluasi yaitu untuk melihat kemampuan pasien, dalam hal ini masyarakat, dalam mencapai tujuannya atau pemberdayaan dirinya. Apakah masyarakat sudah mampu melaksanakan atau menilai sendiri tentang kesehatannya. Sehingga evaluasi di sini sebagai dasar apakah rencana tindakan kita bisa diakhiri atau tidak. Artinya bahwa masyarakat telah mencapai tujuan yang telah kita tetapkan. Ataupun misalkan dengan evaluasi apakah rencana yang kita buat mau ditambahkan atau dimodifikasi. Artinya di sini apabila masyarakat mengalami kesulitan dalam mencapai suatu tujuan, atau kita bisa dengan evaluasi bisa meneruskan rencana tindakan ini diteruskan atau dihentikan. Artinya biasanya di sini karena masyarakat masih memerlukan waktu yang lama untuk mencapai tujuan. Jadi ada 3 hasil evaluasi. Rencana ini dihentikan, dimodifikasi, atau dilanjutkan. Tahapannya pada tahapan evaluasi di keperawatan komunitas, yang pertama perkembangan kesehatan masalah kesehatan yang telah ditemukan, bagaimana perkembangannya, apakah ada perubahan atau tidak setelah kita melaksanakan implementasi. Kemudian kita lihat bagaimana pencapaian tujuan keperawatannya, terutama pada tujuan jangka pendeknya. Sehingga kita bisa menilai efektivitas dan efisiensi dari tindakan yang telah kita laksanakan. Apakah perlu tindak lanjut ataupun tidak. Itu tahapan-tahapan dari evaluasi. Ya. Sehingga fokus dari evaluasi pelaksanaan kasus keperawatan komunitas, yang pertama harus relevansi atau ada hubungan antara kenyataan yang ada dengan target pelaksanaan. Artinya ada pengaruh, ada dampak setelah dilaksanakannya implementasi pada masyarakat tersebut. Kemudian adanya perkembangan atau kemajuan proses, kesesuaian dengan perencanaan, peran pelaksana tindakan, fasilitas, dan jumlah peserta. Kemudian ada efisiensi biaya, jangan sampai tindakan-tindakan kita memperberat dari wilayah binaan kita. Kemudian juga ada efektivitas kerja, artinya semua tindakannya tidak hanya dilaksanakan oleh perawat, tapi ada pemberdayaan dari masyarakat juga. Kemudian tadi ada dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Ya, jadi secara garis besar pas evaluasi itu yang pertama menilai respon verbal ataupun non-verbal dari komunitas setelah intervensi dilaksanakan, kemudian mencatat adanya apakah ada kasus baru yang dirujuk ke puskesmas atau ke rumah sakit setelah kita melaksanakan proses implementasi. Macam-macam evaluasinya sama dengan evaluasi di keperawatan yang lain. Ada proses evaluasi formatif, yaitu selesai kita melakukan tindakan, ataupun evaluasi sumatif, yaitu nanti di akhir setelah intervensi kita laksanakan semuanya. Ini bentuk format dokumentasi dari proses implementasi, yaitu ada nomor, ada kegiatannya apa saja yang dilaksanakan, kemudian tujuan dari tiap tindakan, kemudian ada indikator apa sih yang ingin kita capai dari setiap tindakan di sini, kemudian siapa pelaksananya. Ini contoh instrumen yang bisa kita laksanakan pada saat kita melakukan evaluasi. Contohnya di proses input, alatnya tersedia dengan baik atau tidak, kemudian tempat kegiatannya bagaimana, sumber dananya bagaimana, pada saat proses keterlibatan
dari masyarakatnya bagaimana, jadwal sesuai dengan jadwal atau tidak, dari hasil berapa banyak sih peserta yang mengikutinya, bagaimana ketertarikan peserta sampai ke kontrak kegiatan yang akan datang. Sedangkan ini adalah bentuk format dokumentasinya. Nah, jadi di dalam keperawatan komunitas berbedanya adalah ketika rekan-rekan membuat intervensi itu kan berdasarkan teori, yaitu bisa memakai dari SDKI atau Siki, atau bisa kita pakai dari Nanda Niknok. Tapi ketika pelaksanaannya, maka dari teori tadi kita jabarkan yang sesuai atau bisa dimengerti oleh masyarakat, ya, melalui proses lokakarya mini, ya. Jadi itu saja penjelasan tentang proses evaluasi dan implementasi di dalam keperawatan komunitas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.